Haleluya, puji Tuhan. Eh, Kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala. Saya menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, dengan kasih, kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan yang melimpah menyertai terus keberadaan kita hari ini sampai selama-lamanya. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita bersama saat ini merenungkan firman Tuhan. Renungan firman yang singkat tetapi saya yakin akan menguatkan, memberkati kita semua. Puji Tuhan, tema firman Tuhan saat ini adalah Allah adalah kasih atau tinggal di dalam kasih. Ya, 1 Yohanes pasal 4, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 berkata begini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu bersama, jelas di Alkitab mencatat bahwa Allah kita, Allah yang disebut dengan maha-mahanya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, Allah yang maha kudus dan sebagainya. Tetapi dalam hal kasih dia tidak hanya disebut sebagai maha, tetapi Allah adalah kasih. Kita harus tahu bahwa kekuatan terbesar dari Tuhan ada di dalam kasih. Kasih inilah yang memiliki kemampuan, kekuatan untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita yang berdosa, yang seharusnya tidak layak lagi diselamatkan, tidak mungkin lagi diselamatkan. Kasih inilah yang menyelamatkan kita dari kebinasaan, kemudian dibawa kepada terangnya, kepada keselamatannya yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyelamatkan kita. Puji Tuhan, dan sangat jelas firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, kita diberikan kemurahan oleh Tuhan. Kata Tuhan, tinggallah di dalam kasih. Saudara, ini adalah satu kemurahan Tuhan. Saudara, Tuhan mengajak kita tinggallah di dalam kasih. Sebab barang siapa tinggal di dalam kasih, dia ada di dalam Allah. Bapak Ibu tahu, Allah itu maha kudus, Allah itu penuh dengan kemuliaan, tetapi dia mau tinggal di dalam dia, saudara. Dan bagaimana kita mau tinggal di dalam Tuhan? Kata Tuhan, tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih. Dan kita lihat betapa luar biasanya kalau kita tinggal di dalam kasih. Di ayat 18, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 berkata begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Puji Tuhan. Betapa luar biasanya kalau kita tinggal di dalam kasih. Kita tinggal saja bersama dengan bupati, apalagi presiden, itu sudah luar biasa. Tapi Tuhan mengajak kita tinggal di dalam Tuhan sebagai Raja segala raja. Jadi kalau kita tinggal di dalam kasih, kita sementara tinggal di dalam Tuhan. Dan luar biasa ayat 18 berkata, kalau kita tinggal di dalam kasih, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bapak Ibu tahu bahwa dosa melahirkan penghukuman. Penghukuman menimbulkan ketakutan. Orang yang akan dihukum pasti dalam ketakutan. Tetapi ketika kasih itu datang, ketika kita tinggal di dalam kasih, kasih melenyapkan pelanggaran karena kasih menciptakan pengampunan. Saudara, kasih bukan menghukum, tapi kasih mengampuni. Ketika terjadi pengampunan, waduh, sukacita kita akan rasakan. Dan juga kasih, saudara, Bapak Ibu, kasih membuat kita memiliki pengharapan, saudara. Pengharapan ke depan. Dunia semakin tidak menentu. Keberadaan dunia, perekonomian dan sebagainya, bencana, sakit, penyakit terus melanda dunia. Tetapi kata Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara. Ingat Bapak Ibu, kalau karena kasih, dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Kalau nyawanya saja dia rela korbankan untuk kita, apatah lagi hanya untuk menolong kita di masa yang akan datang. Apatah lagi hanya untuk memberkati kita. Apatah lagi hanya untuk melindungi dan menyembuhkan kita. Pasti dia lakukan. Karena kasih, dia sangat mengasihi kita. Apakah benar Bapak Ibu tinggal di dalam kasih? Saudara, ayat ini menjelaskan, saudara, membuktikan kepada kita benar tidak kita tinggal di dalam kasih. Ya, 1 Yohanes pasal 4
Ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kita harus mengasihi. Perhatikan ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau benar kita mengasihi Tuhan, kalau benar kita tinggal di dalam kasih, pasti kita mengasihi Tuhan. Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama, bahkan orang yang membenci kita, yang menyakiti kita sekalipun, kita harus mengasihi dia, sebab dia terlebih dahulu mengasihi kita. Benarkah kita tinggal di dalam Allah? Kalau benar, kita pasti mengasihi Tuhan. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Kalau benar kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, saudara. Kata Tuhan, kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tinggal di dalam kasih, tapi membenci saudara kita, itu adalah sama dengan pendusta. Saudara, membenci sesama itu adalah sama saja dengan seorang pendusta. Tidak mungkin engkau mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan mau kasihilah sesama, bahkan kepada orang yang lagi menyakiti kita. Kata Tuhan, kasihi dia. Perhatikan ayat 21, dan ini perintah yang kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi sesamanya. Bapak Ibu, tinggallah di dalam kasih. Ya, kalau kita di dalam kasih, kita tidak akan ada dalam ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Kasih menciptakan pengampunan. Kasih menghancurkan segala tembok ketakutan. Di dalam kasih ada pengharapan. Di dalam kasih ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara, Tuhan pasti memberkati kita, melindungi kita hari ini sampai selamanya, karena Dia mengasihi kita. Tetapi Tuhan mau tinggallah di dalam kasih. Kalau engkau benar-benar tinggal di dalam kasih, engkau mengasihi Tuhan dan engkau mengasihi sesamamu. Siapapun engkau pasti kasihi. Doa saya selalu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap diberkati Tuhan, sehat selalu ya. Engkau semakin naik bukan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan selalu berhasil. Perjalananmu beruntung dan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.